सत्या मुझे मत। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV tentunya kembali hadir menyapa sahabat semua dengan alur cerita film-film pilihan. Film yang akan diceritakan kali ini berjudul Mudinja Iwanapudi. Welcome back. Menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang memainkan dua tokoh ganda dalam hidupnya. Ia melakukan semua itu terinspirasi dari ayahnya sendiri, hingga ia terjebak pada permainannya ketika jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Subasini. Ia berusaha membuktikan kepada Subha, wanita yang ia cintai, bahwa ia memiliki alasan untuk menjalankan peran ganda dalam hidupnya tersebut. Seperti apakah perjuangan yang dia lakukan? Bagaimanakah cerita selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak. Ini dia cerita selengkapnya. Hold on, 1 second. Come back. One more. Sekelompok perampok berhasil membuka sistem keamanan pada berangkas besar milik sebuah perusahaan ternama. Mereka menggasak semua 10 tas yang berisi penuh dengan uang. Mereka menjalankan semuanya dengan menggunakan teknologi dan arahan Ziva, ketua perampokan itu. Setelah mendapat semua apa yang mereka inginkan, mereka meninggalkan tempat itu dan berencana mengkhianati Ziva, pemimpin mereka. Namun, usaha mereka sia-sia saat Ziva berhasil menghadang mobil mereka tepat di depan mereka. Saat mereka menghindari Ziva, dengan cepat Ziva menggunakan alat pengait dan mengaitkan ke mobil anak buahnya hingga mobil tersebut terbalik dan mereka berusaha menghadapi Ziva. Tanpa membuang waktu lama, Ziva berhasil memberi mereka pelajaran dan mengatakan kalau ini adalah pekerjaan terakhir mereka. Karena ia tidak mau menggunakan pengkhianat-pengkhianat seperti mereka. Mendengar hal itu, mereka memohon ampun dan meminta untuk bisa dimaafkan dan diterima kembali menjadi anak buah Ziva. Pemilik berangkas yang mengetahui berangkasnya telah dibobol marah kepada satpam yang menjaga ruangan itu. Karena ia melihat dari rekaman CCTV kalau penjaga tertidur karena mabuk. Tapi ia tidak dapat melaporkan kepada polisi karena uang tersebut adalah hasil kejahatan. Satya, seorang pemuda pemilik usaha penjualan rumah dan tanah, adalah pemuda yang jujur dan juga baik hati. Ia disenangi oleh semua warga di sekitar tempatnya. Hingga suatu hari saat ia melakukan kerjasama dengan VD Promotes untuk mengiklankan proyek perumahannya. Satya bertemu dengan Subhasini, seorang gadis yang sangat cantik dan juga berani. Sejak awal bertemu, Satya sudah tertarik, begitupun juga dengan Subha. Polisi mendapatkan rekaman pembicaraan Ziva dengan anak buahnya setelah perampokan itu menjadi bahan penyelidikan. Mereka memperhatikan dengan seksama wajah Ziva dan salah satu dari anggota polisi itu mengatakan kalau Ziva mirip dengan Satya, pemilik usaha perumahan, hingga Kishore, salah satu polisi, menangkapnya dan memukulinya agar Satya mengakui perbuatannya kepada Kishore. Tapi Satya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Kishore. Ia hanya terdiam, tidak melawan mendapat perlakuan kekerasan dari Kishore. लूट वाली जगह पे अगर तुझे ले गया तो आएगा तो ऐसे ही पिटते रहेगा सर, क्या है? बड़े साहब. Komisaris yang mengetahui kekerasan terhadap seorang saksi langsung marah kepada Kishore dan memintanya untuk melepaskan Satya. Dengan penuh luka dan berjalan tertatih, Satya dikeluarkan dari dalam bilik. Ia memohon kepada komisaris agar bisa dilepaskan dan dia bukanlah Ziva pencuri yang mengambil uang pengusaha. Satya mengatakan bahwa Ziva adalah saudara kembarnya yang memiliki latar belakang sifat yang berbeda dari dirinya sambil menunjukkan fotonya ketika bersama Ziva.
Pembelaan Kishore pun sia-sia di hadapan komisaris. Satya pun keluar dari kantor polisi dengan tertatih-tatih. Ia menumpangi sebuah bajai untuk sampai ke rumahnya. Tapi di dalam bajai ia berubah menjadi Siva dan menciumi selembar uang yang telah diberikan komisaris untuk ongkos pulang. Ia bisa duduk dengan tegak di dalam bajai tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Hello, Mister. Dan mengubah kembali dirinya menjadi Satya saat di depan rumahnya. Beberapa orang menuntut kepada Satya karena mereka merasa ditipu oleh Satya. Setelah menyerahkan sejumlah uang, rumah yang mereka inginkan tidak segera terwujud. Satya menjelaskan ia telah menyerahkan semua uangnya kepada kepala proyek video promote dan ia berjanji akan bertanggung jawab selama 2 hari ini akan mengembalikan uang pelanggan. Satya mendatangi kantor video promote, tapi ia merasa terkejut karena kantornya berubah menjadi lebih bagus dari kantor sebelumnya. Mobilnya pun ganti menjadi lebih mewah. Ia tidak mengakui telah bekerja sama dengan Satya Real Estate dan mengusir Satya saat Satya memintanya bertanggung jawab. Satya hanya terdiam saat tahu ia berbohong dan meninggalkan tempat tersebut. Kishore datang menjemput Satya untuk menyelidiki Satya adalah Siva. Tapi Satya lebih cerdas, ia malah mengerjai Kishore dan mencekokinya dengan sebotol alkohol hingga mabuk. Saat mabuk, Kishore meminta diantar oleh Satya ke rumah selingkuhannya Pramila. Namun saat di rumah Pramila, Kishore mau memperkosa adik perempuan Pramila yang sedang mendengarkan musik. Tapi adik Pramila memberontak hingga menimbulkan kegaduhan dan membuat Satya masuk ke rumah Pramila dan menyelamatkan adik Pramila dari Kishore dengan menghajar Kishore hingga pingsan. Ia kemudian membawanya menjauh dari rumah Pramila. Keesokan harinya di kantor polisi saat Kishore datang, ia sedikit curiga karena anggota yang lain menutup hidungnya. Mereka mengatakan ada sesuatu yang menimbulkan bau ini. Maka mereka memanggil petugas kebersihan untuk mengatasi semua ini. Tapi tanpa diketahui Kishore dan yang lain, Siva dan anak buahnya memakai penutup wajah menyamar menjadi petugas kebersihan menggali lubang dan menemukan sumber bau. Setelah mereka selesai bekerja, polisi terkejut karena ada petugas kebersihan lain yang mengaku baru bisa datang karena pekerjaan lain. Hingga Kishore pun langsung memeriksa semuanya. Ia menggunakan anjing pelacak untuk masuk ke lubang yang mereka gali. Kishore sangat terkejut setelah mengikuti lubang tersebut. Ternyata mereka membuat terowongan yang tembus di sebuah gudang material. Saat dikonfirmasi dengan pemiliknya, ia mengaku telah kehilangan uang yang ia sembunyikan di dalam karung bekas. Ia juga tidak bisa bicara banyak ketika polisi datang menyelidiki karena itu pun uang haram yang ia dapatkan. Kishore mendatangi pemilik gudang dan mengajaknya bekerja sama. Ia mengatakan akan mendapatkan pencuri tersebut dalam waktu 2 hari dan ia meminta sebuah apartemen dengan kamar 3 sebagai bayarannya. Pemilik gudang setuju asal Kishore bisa mengembalikan semua uangnya. Kali ini dengan berpenampilan sebagai seorang Siva, Satya mendatangi rumahnya sendiri dan bertemu dengan Subha. Ia memainkan peran ganda sekaligus di balik pintu rumah Satya di depan Subha. Di sisi lain ia menjadi Siva sebagai pembuat kekacauan. Di sisi lainnya ia berperan sebagai Satya yang dipukuli oleh saudara kembarnya sendiri. किससे फोन करेगा तो शुभा शुभा प्लीज प्लीज को फोन करो प्लीज शुभा उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। बहुत जाएगा क्या शुभा Subha melihat kejadian itu menangis sedih karena tidak tega melihat Satya selalu dipukuli oleh Siva. Polisi yang telah memasang kamera pengawas di area rumah Satya segera mendatangi rumah Satya setelah mengetahui kalau Siva datang ke rumah Satya. Mereka segera menerobos masuk ke rumah Satya setelah Kishore menendang pintu rumah Satya. Mereka langsung mencari keberadaan Siva. Tapi mereka menemukan Satya tergeletak di lantai kamarnya dengan luka di bagian mulutnya. Mereka memeriksa semuanya, tapi tidak menemukan keberadaan Siva. Kemudian Kishore segera memerintahkan Anand untuk memeriksa kamera pengawas yang ada di dalam rumah Satya yang mereka pasang tanpa sepengetahuan Satya. Kishore mulai memeriksanya. Tapi ia marah ketika Siva merusak CCTV tersebut sehingga mereka tidak bisa melihat keseluruhan rekaman yang ada di ruangan tersebut. Akhirnya Kishore mengajak anak buahnya kembali ke kantor polisi karena mereka tidak mendapatkan bukti apapun. Sementara itu, komisaris memerintah anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang Satya dan juga Siva. Mereka mendatangi panti asuhan di mana Satya dan Siva pernah tinggal.
Kepala panti asuhan mengatakan benar kalau Siva dan Satya adalah saudara kembar sambil menunjukkan beberapa lembar foto kebersamaan mereka. Satya yang mengubah dirinya lagi menjadi Siva menangkap pemimpin Vidi Promotes dan mengikat tubuhnya di rel kereta api. Ia meminta pemimpin tersebut untuk menandatangani cek kosong yang Siva berikan. Pertama ia menolak, tapi setelah mendengar bunyi kereta semakin mendekat, ia menuruti keinginan Siva dan segera membebaskannya. Tapi setelah mendapat tanda tangannya, Siva malah meninggalkan dirinya seorang diri yang langsung menjerit ketika kereta melintas. Ternyata kereta melintas di rel sebelahnya. Ia berjanji akan menghabisi Siva setelah terbebas nanti. Keesokan harinya, Satya membagi-bagikan uang hak para pelanggan yang telah ditipu oleh Vidi Promotes. Sesuai dengan janjinya, Subha merasa bangga karena Satya menempati semua keinginan para korban. Para korban perampokan Siva bersatu menyusun rencana untuk menghancurkan Siva. Saat Satya dan Subha berjalan-jalan di area kuil, tiba-tiba kepala Satya ditendang dari arah belakang oleh orang yang tidak ia kenal hingga Satya terhuyung jatuh. Kemudian mereka beramai-ramai memukuli Satya dan sebagian dari mereka menggendong Subha dan membawanya pergi menjauh. Melihat Subha ditangkap dengan kekuatan tersisa, Satya bangkit dan mengejar mereka. Kemudian memukuli mereka hingga mendapatkan kembali Subha. Saat berkelahi, tanpa sadar karakter Siva keluar dari diri Satya hingga membuat Subha tercengang sekaligus kecewa. Karena ia sangat membenci Siva yang seorang pencuri. Setelah membereskan semua orang-orang yang mengganggunya, Satya menghampiri Subha dan mengajaknya berlalu, tapi Subha menolak, malah meninggalkan Satya sendiri di taman itu. Subha memutuskan untuk membawa Satya ke kantor polisi dan menyerahkannya kepada Kishore. Saat mereka datang, Kishore menutup semua tirai di ruangannya agar petugas lain tidak melihatnya. Kishore langsung memborgol tangan Satya. Ia memancing emosi Satya dengan mencoba mendekati Subha dan mencoba menciuminya. Melihat hal itu, Satya bangkit dan berhasil menggulingkan meja di depannya dan mengakui dirinya adalah Siva. मैं शिवा हूँ, पैसे मेरे पास ही है, बस क्या? Melihat hal itu, Kishore merasa menang dan tak lama komisaris memasuki ruangan dan memerintahkan Subha keluar dari ruangan. Ia mengetahui semua perbuatan Kishore dan mengatakan kalau Subhasini adalah anak Perdana Menteri hingga mengancam Kishore untuk tidak berbuat macam-macam kepadanya. Melihat kedatangan komisaris, Satya mengatakan ia telah ditekan oleh Kishore untuk mengakui dirinya adalah Siva. Melihat itu, komisaris mengatakan kepada Kishore untuk membuka borgol Satya. Komisaris mengatakan kepada Kishore bahwa ia telah menyelidiki kebenaran kalau Siva dan Satya adalah saudara kembar dan menunjukkan beberapa lembar foto-foto lama Satya yang diambil dari panti asuhan. Subha menghindari untuk bertemu dengan Satya, bahkan ia menolak semua telepon dari Satya, hingga Satya memberanikan diri untuk mengirimkan pesan suara dan menceritakan masa lalunya kepada Subha. Ia menceritakan kalau ia sangat mencintai ayahnya, ayah yang bisa menjadi sahabat, guru, dan segalanya bagi Satya. Namun suatu hari ia menemukan ayahnya berbohong kepadanya. Ia bukanlah pengusaha sukses seperti yang ia tampilkan di hadapannya. Ayahnya adalah pekerja keras yang mengerjakan semua macam pekerjaan. Pagi hari ia menjadi karyawan bengkel. Terkadang ia menjadi seorang koki di sebuah restoran dan menjadi pengetik pada pengadilan saat pengacara membuat laporan. इसी रूम में रहने वाले यहाँ वहाँ मेरे पापा को देखकर सैल्यूट करते थे. हमारे घर को खाली कराने वालों को मारने के बजाय. Saat malam menjelang, Satya pernah bertanya pada ayahnya mengapa seseorang berbohong. Ayah Satya mengatakan tak apa berbohong, bila pekerjaan itu benar dan tidak merugikan orang lain. Suatu hari saat Satya bermain bola dan mengenai temannya, ia dikeroyok oleh beberapa temannya. Kemudian ayahnya berpura-pura dipukuli oleh seseorang bernama Siva hingga semua teman-temannya berlari ketakutan. Sejak saat itu karakter Siva hadir dalam hidup Satya, ayahnya yang telah menciptakan karakter Siva.
Kemudian Satya memutuskan untuk membantu ayahnya sepulang sekolah. Ketika ayahnya mengetahui itu, ayahnya menangis sedih. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah. Suatu hari ayahnya membawa Satya ke panti asuhan. Ayahnya mengaku kalau Satya adalah anak yatim piatu dan menitipkan pada kepala panti asuhan. Ayahnya melakukan hal itu agar ia bisa bekerja keras mewujudkan cita-cita agar menjadi orang sukses dan juga kaya. Saat itu panti asuhan yang ditempati Satya menjadi gedung sengketa. Adik dari kepala yatim piatu itu menjual tanah dan bangunan serta mengubah data dirinya. Hingga kepala yayasan membunuh adiknya sendiri di depan mata Satya. Melihat itu, Satya mengambil pisaunya dan ia memberikan keterangan palsu kepada polisi dan mengatakan pembunuhnya adalah Siva, saudara kembarnya yang berkelakuan kasar dan berhasil melarikan diri. Hingga akhirnya kasus ini ditutup. Satya selalu mengharapkan ayahnya datang menjemput tapi tak kunjung datang. Saat mengunjungi kuil, Satya melihat ayahnya berada di depan kuil, tapi dalam kondisi tidak waras. Saat Satya mendekatinya pun ia tidak mengenal Satya. Malah mengatakan putranya Satya sedang berada di London melanjutkan sekolahnya. Melihat hal itu, Satya sedih tapi ia terus memohon kepada ayahnya agar mengingatnya. Hingga uang-uang yang dipegang ayahnya terjatuh, kemudian ayahnya mengejarnya. Sampai sebuah mobil menabrak ayahnya dan ia pun tewas di pangkuan Satya. Ayahnya tewas karena tidak memiliki uang dan kaya seperti keinginan ibu Satya yang pergi meninggalkan Satya. Ayahnya pun mengirimnya ke panti asuhan agar ia tidak lagi membiayai Satya. Maka Satya bersumpah akan menjadi orang kaya dan memiliki segalanya. Satya mengakhiri rekaman suaranya yang didengar Subha. Setelah mendengar semuanya, Subha menemui Satya dan memberikan semangat Satya untuk mengumpulkan uang dengan cara yang halal, bukan mencuri seperti yang dilakukan oleh Siva. Tiba-tiba kekacauan terjadi. Anak buah kedua pengusaha yang menjadi korban Siva menculik masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Satya. Mereka melakukan video call terhadap Satya dan mendesaknya untuk mengembalikan uang-uang tersebut. सर मैं शिवा नहीं हूँ मेहरबानी करके उन्हें छोड़ वहाँ जो भी हो रहा है सब मुझे पता है क्या पकड़ा है बे? Melihat itu, tak lama Siva melakukan video call kepada mereka. Ia memperlihatkan beberapa tas berisi uang milik mereka, tapi Siva mengancam kedua orang tersebut agar melepaskan semua penduduk, jika tidak Siva akan membakar semua uang mereka. Dengan memperlihatkan sebuah kabel yang telah terhubung dengan drum berisi bensin. Siva memetik api hingga kabel tersebut terbakar ke arah drum berisi bensin. Mendengar hal itu, mereka langsung melepaskan semua tahanan mereka dan mereka sudah meyakini kalau Satya dan Siva adalah orang yang berbeda. Saat sedang mengendarai motor bersama Subha, mereka diikuti oleh semua anak buah pengusaha yang masih menginginkan uang-uang mereka kembali. Mereka mencoba mengiring sepeda motor Satya untuk masuk ke dalam kontainer besar. Setelah Satya masuk, mereka berpikir telah berhasil mengurung Satya. Tapi beberapa detik kemudian, Satya berhasil keluar menggunakan sepeda motornya kembali bersama dengan Subha. Satya terus menghindari kejaran mereka hingga tiba-tiba sebuah mobil muncul dan menghantam sepeda motor Satya dan berhasil menghentikan lajunya. Tapi Satya terus membawa Subha berlari menghindari hujanan peluru yang diarahkan kepada mereka. Setelah menemukan tempat aman menyembunyikan Subha, Satya kembali menghadapi mereka. Tapi sebelumnya ia menelpon komisaris meminta bantuan kepadanya dan mengatakan kalau ia sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, komisaris langsung mengarahkan semua anak buahnya ke tempat di mana Satya berada. Tapi Satya kemudian merasa terdesak hingga ia berada di pucuk bukit saat menghindari kejaran peluru pemilik video promote. Komisaris yang datang sudah melarangnya jangan menyerang Satya karena mereka mengetahui itu adalah Siva. Tapi ia tidak mendengarkan komisaris dan langsung menghujani tubuh Siva dengan 3 peluru sekaligus, membuat tubuh Siva terjatuh ke jurang tepat di belakang Subha. Komisaris terdiam melihat Siva terjatuh sementara Subha menjerit sedih karena kehilangan Satya. 3 hari kemudian polisi berhasil membawa naik tubuh Siva dan langsung mengkremasinya.
Subha merasa sangat kehilangan Satya, ia hanya mengurung diri di kamar tanpa mau melakukan apapun. Kishore yang berhasil menemukan tempat persembunyian uang Shiva mendobrak masuk dan dengan cepat memindahkan semua uang-uang tersebut ke dalam mobilnya. Tapi di saat bersamaan, komisaris beserta anggotanya berhasil mengepungnya dan menodongkan senjata ke arah Kishore yang terkejut. Kemudian komisaris mengatakan ia mengetahui semua ini dari Satya, yang tiba-tiba muncul membuat Kishore merasa ketakutan dan juga bingung. Semua adalah jebakan Satya untuk menangkap Kishore yang telah mengetahui jati dirinya. Hingga akhirnya Kishore dibawa ke kantor polisi bersama semua bukti. Satya mengambil separuh uang tersebut dan menyumbangkannya kepada sebuah kuil. Mengetahui Satya masih hidup, maka Subha bersemangat melanjutkan rencana menikah mereka dan memohon doa kepada komisaris. Tapi komisaris kembali bercerita kalau masih ada perampokan seperti motif yang Shiva gunakan. Mendengar itu, Satya tersenyum penuh arti di belakang Subha dan komisaris. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Mudinja Ivana Pundi. Shiva dan juga Satya yang merupakan satu orang akhirnya berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang mampu menjalankan dua peran itu dengan baik. Meskipun penyamarannya sempat terungkap, namun ia berhasil menutupi itu semua. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Terus saksikan video-video alur cerita yang lain hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat di alur cerita film yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu sahabat, wassalamualaikum.